Satu orang satu pedang, bertarung melawan 10 sekte abadi besar. Keberanian seperti ini saja sudah cukup untuk membuat Liu Yuyan bergerak. Namun, melihat siluet ramping, mulut Liu Yuyan mengangkat senyum masam. Kamu jelas memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Mengapa kamu kembali? Emosi, apakah begitu berat atau tidak? Meskipun dia mengagumi Qin Yi Chen saat ini, seperti orang-orang utama sekte abadi, Liu Yuyan masih belum membangkitkan setengah harapan. Bagaimana satu orang bisa melawan lebih dari 1000 raja abadi? Belum lagi yang lainnya. Hanya sekte abadi Shen Xiao yang bisa membunuh Qin Yi Chen dengan Xiambao. Dan rumput dinding ini, meskipun untuk sementara terhalang, tetapi dia percaya bahwa selama Qin Yi Chen memiliki sedikit kekalahan, mereka akan segera berdiri di belakang sekte abadi Shen Xiao, menunjukkan taring. Adapun sekte yang sama dengan Qin Yi Chen, Liu Yuyan terlalu malas untuk mempertimbangkannya. Perbedaan kekuatan antara sekte abadi Yuan Surgawi dan sekte abadi Shen Xiao hanya akan menjadi pembantaian sepihak. Duan Mu Dongfeng mereka, apalagi membantu. Saya khawatir itu hanya akan menjadi beban dan kelemahan Qin Yi Chen. Jadi dalam pertempuran ini, meskipun siluet ramping seperti dewa perang, Liu Yuyan tidak dapat melihat peluang untuk menang. Pada saat yang sama, melihat siluet Qin Yi Chen, meskipun Su Jiang penuh dengan jantung berdebar-debar, dia tetap tidak lupa memelototi Duan Mu Dongfeng untuk menunjukkan ancaman. Dan dia sudah memikirkannya, meskipun itu memalukan sekarang, tetapi hanya beberapa saat kemudian, Qin Yi Chen akan skeleton tidak ada di bawah serangan sekte abadi Shen Xiao. Saat itu, belum terlambat untuk keluar dari Duan Mu Dongfeng. Dan melihat hampir 1000 siluet ganas datang, kekuatan abadi membengkak, langit dan bumi berubah warna. Hanya ekspresi Qin Yi Chen yang dingin dan parah yang tersisa. Saat ini, hitam dan putih tidak lagi penting, dan hanya kekuatan yang dapat membuktikan segalanya. Sekte abadi Shen Xiao, hari ini, Tuan Muda akan mengajariku sesuatu. Saat berikutnya, tubuh Qin Yi Chen bergetar, dan lapisan jubah gelap dilemparkan di atas 10.000 baju besi emas yang terbuat dari emas dan perunggu, sua. Saat berikutnya, siluet ramping itu tiba-tiba menghilang. Namun, melihat pemandangan ini, serangan sekte abadi Shen Xiao tidak panik. Li Ge, khususnya, tertawa terbahak-bahak dan sangat bangga. Pencuri, apakah menurutmu jubah ini bisa menyelamatkanmu? Trik tersembunyi itu, sudah lama kami pahami. Roger bahkan mencibir dan memerintahkan, bom keempat pihak, saya akan lihat di mana tikus ini bisa bersembunyi. Begitu kata ini keluar, pembangkit tenaga immortal sekte 1000, kekuatan abadi melonjak, menyapu 8 kotak. Selain ini, untuk perintah Roger, sekte abadi utama tidak berani untuk tidak patuh, dan segera mendesak kekuatan abadi. Serang di sekitar. Untuk sesaat, Qi Yuan bersinar. Antara kekuatan abadi surga dan bumi melonjak, menghitung 1000 kekuatan abadi. Seperti angin menderu dan hujan deras, semuanya bergetar. Ketika Liu Yuyan melihat ini, dia menggertakkan giginya dan mundur ke dalam selokan. Sambil menghindari kekuatan abadi yang tidak tahu siapa yang sebenarnya, sambil melihat sekeliling, wajah cantik itu gelisah. Orang ini, menurutku Xiambao benar-benar bisa menjadikannya tempat sepi di antara 1000 raja abadi. Meskipun dataran berbukit ini jauh lebih luas dari platform batu yang sebelumnya mereka tangani iblis, tetapi serangan seperti angin kencang dan hujan deras ini seperti jaring langit. Mungkin Golden Immortal dapat secara paksa mencabik-cabiknya, tetapi tidak akan pernah bisa melarikan diri tanpa sentuhan kekuatan abadi. Bang bang bang. Pencuri, berapa lama kamu bisa bersembunyi? Di tengah kerumunan, Li Ge melambaikan telapak tangannya. Jalan kekuatan abadi. Dengan pemboman yang tak terkendali, seolah membalas dendam atas penghinaan sebelumnya. Pikiran tentang jubah miliknya diambil oleh Qin Yi Chen, dan Li Ge sangat marah sehingga ketika dia melampiaskannya ke sekeliling, dia tidak menyadari bahwa bayangannya dengan cepat menjadi ramping, dan pedang peri ekstra. Lalu langkah ini, apakah kamu ingat? Tanda seru. Saat berikutnya, di belakang Li Ge, ada cibiran yang membuatnya berkeringat. Bersamaan dengan cibiran itu, ada juga cahaya pedang yang ekstrim. Pisau bersinar, darah beterbangan. Mata Li Ge membelalak, dan dia mati tanpa diduga. Pria muda ini, yang dia anggap sebagai pencuri, dapat mengambil nyawanya seolah-olah dia berada dalam keadaan tak berawak di bawah serangan 1000 raja abadi. Terakhir kali, dia mengandalkan jimat giok dari sekte untuk menyelamatkan hidupnya. Namun, pada saat ini, cahaya pedang dari pedang harimau putih langsung menembus armor perinya, menembus dari bagian belakang hatinya, dan pedang itu tidak melewati dadanya. Mati. Telapak tangannya bergetar. Pedang macan putih berubah menjadi cahaya pedang, dan Li Ge berubah menjadi langit daging dan darah. Ketika darah ini berceceran di wajah orang-orang di sekitar sekte abadi, mereka bahkan tidak berani membayangkan bahwa mereka berada tepat di sebelah mereka. Kakak senior sejati. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya tidak tersisa. Qin Yi Chen. Bagaimana pencuri ini bisa menembus serangan kita? Untuk sesaat, sekte abadi utama juga terkejut.
Di depan Sekte Abadi Shen Xiao, mereka diam-diam membunuh dan membunuh pembangkit tenaga listrik sejati. Sungguh pemandangan yang mengerikan. Liu Yuyan juga tercengang. Tapi saat itu adalah saat kesendirian. Pria ini, dia benar-benar menyembunyikannya. Namun, Liu Yuyan sama sekali tidak marah, karena dia mungkin tidak begitu. Selain itu, apakah dia memenuhi syarat untuk menyalahkan Qin Yichen sekarang? Dan berdiri di tepi, masih berjuang untuk menghindari kekuatan abadi Duan Mu Dongfeng yang dipukul dari waktu ke waktu untuk dilihat publik, bisa dibilang sebagai kejutan. Kakak Qin perkasa. Di antara 10.000 sen, hanya Li Jie yang hidup. Haha, bagaimana dengan 1000 tembakan Raja Abadi? Untuk saudara Qin, membunuh Li Jie itu tidak lebih dari mencari tahu. Di sisi lain, Logger melihat darah di langit, dan lampu pompa langsung menjadi merah. Pencuri ini muncul di depan mereka, lalu membunuh Li Jie dalam sekejap. Yang paling membuat Roger kesal adalah mereka bahkan tidak menyadarinya. Shen Xiao Immortal Sek hampir 1000 Immortal Monarch juga tiba-tiba mengubah wajahnya, dengan kebencian dan kemarahan, bahkan lebih menakutkan. Li Jie, itu murid paling bangga dari Tetua Li. Tapi pencuri ini memotong hatinya. Ketika Luo Jie sadar kembali, matanya merah, dia memegang pedang peri, kecepatannya tajam, dan dia langsung menuju Qin Yichen. Pencuri, aku ingin kamu dikubur bersama saudara muda Li. Sekte Abadi Shen Xiao melihat semua orang, dan meraung wajahnya dan berkata, Kakak Luo, bunuh dia. Cara tercela di balik serangan diam-diam, kali ini itu saja. Aku melihat pencuri ini. Apakah ada kesempatan untuk menggunakannya lagi? Menghadapi niat membunuh, Roger, Qin Yichen berdiri di Sekte Abadi Shen Xiao. Sementara jubah gelapnya memudar, sudut mulutnya menimbulkan lelucon. Kamu benar dan tidak perlu, gunakan lagi. Bang. Saat berikutnya, bila harimau putih, Jin Yao, melonjak dan berubah menjadi cahaya pedang yang mengejutkan. Ketajaman cahaya pedang telah menyebabkan celah dalam pertempuran Sekte Abadi Shen Xiao. Bahkan cahaya bilahnya, yang terlihat seperti matahari yang menusuk, merasakan kekuatan yang mengerikan dan tidak berani mengguncangnya.